Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, jika kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Terus sehat anak-anak dan juga terus jaga kesehatan serta patuhi protokol kesehatan. Anak-anakku sekalian, meskipun kita belum bisa belajar dengan tatap muka, namun terus bangun semangat kalian untuk terus belajar demi masa depan kalian yang bahagia ya. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar bersama Bu Umi tentang pelajaran bahasa Indonesia. Jadi masih di kelas 5, kita masih membahas KD 3.2 dan juga 4.2 ya. Nah, Bu Umi seperti biasa Nana sudah membuatkan ringkasan materi pada video hari ini. Untuk itu anak-anak mohon menyimak video Bu Umi dari awal sampai akhir, sehingga ketika nanti kalian mengerjakan tugas dari video ini, maka kalian akan memahami apa yang harus kalian kerjakan. Untuk itu anak-anak, mari kita simak materi bahasa Indonesia pada hari ini. Adapun pembahasan materi kita adalah yang pertama, mengelompokkan informasi berdasarkan teks, kemudian menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks, dan menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Ini materi kita pada tema 2, subtema 2 ini Bu Umi membahas 3 poin ini anak-anak ya. Baik, kita masuk ke yang pertama anak-anak. Mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Anak-anakku sekalian udah tentu tidak asing lagi ya. Jadi kalau mencari informasi berdasarkan teks, kalian pasti langsung menangkap bahwa teks itu berupa tulisan-tulisan dalam kalimat, kemudian disajikan dalam bentuk beberapa paragraf gitu ya. Nah, sebuah teks itu biasanya mengandung beragam informasi. Apa itu informasi? Kemarin Bumi juga udah sampaikan apa itu informasi anak-anak ya. Jadi informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Nah, informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara lebih detail ke dalam jenis informasi yang akan ditanyakan. Nah, jadi kalau berbicara tentang kata yang ditanyakan, tentu kalian akan ingat penggunaan kata tanya ya Nana ya, seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, berapa. Nah, materi ini sudah Bu Umi bahas di video kemarin anak-anak ya, di tema 2 subtema 1. Jika kalian memang belum mengingat, boleh membuka atau menonton kembali videonya ya. Nah, Bu Umi akan tampilkan sebuah teks tentang pernapasan ikan. Jadi ini adalah teks contoh teks anak-anak ya, sebuah paragraf dengan judul pernapasan ikan. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang. Pada pernapasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida
Nah, seperti itu. Nah, jadi dari teks yang Bun baca ini terdapat berapa kalimat anak-anak? Ada 1, 2, 3, kemudian 4, lalu 5 dan 6. Nah, Bu mohon maaf anak-anak ya. Jadi penulisan di dalam ini dipisah anak-anak ya. Di dalam, karena dalam ini menunjukkan tempat. Lalu koma ini spasi gitu ya. Jadi kalau kita menulis harus jelas. Di itu kalau menunjukkan tempat harus dipisah gitu ya. Jadi ada berapa kalimat tadi? 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ada 6 kalimat. Nah, dari teks ini kita dapat mengelompokkan informasi berdasarkan teks anak-anak ya. Jadi dari teks tersebut kita dapat mendapatkan informasi dengan menggunakan tanda. Misalnya informasi pertama, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Kata tanya yang tepat kita pakai adalah apa, ya kan? Kemudian di mana. Jadi kita kalau untuk mendapatkan informasi nomor 1, ikan merupakan salah satu, boleh menggunakan apa, kata tanya apa. Misalnya begini, apa yang hidup, salah satu hewan yang hidup di air, ikan. Kemudian di mana ikan, kan? Di mana ikan dapat hidup di air, kita anak ya. Nah, seperti itu. Jadi kalian boleh membuat kalimat tanya seperti ini ya, untuk ikan merupakan salah satu hewan informasi dengan kata tanya apa, di mana. Kemudian informasi yang kedua, ikan bernapas menggunakan insang anak-anak. Nah, kata tanya yang sebaiknya kita gunakan adalah apa dan juga bagaimana, gitu ya. Jadi apa nama alat yang digunakan ikan untuk bernapas? Nah, bagaimana ikan bernapas? Nah, gitu anak-anak ya. Kemudian ketika mulut ikan tertutup, air mengalir ke bagian insang yang terbuka, maka terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, kemudian kata tanya apa yang tepat kita pakai? Apa bisa, di mana bisa, kapan bisa, lalu bagaimana juga bisa. Nah, seperti itu. Tentu anak-anak pasti akan sudah bisa ya bertanya. Jadi nanti kalian boleh menerapkan menggunakan kata tanya. Nah, Bumi hanya menampilkan 4 kata tanya. Kalian boleh menambahkan kata tanya yang ada, kan masih ada mengapa, kemudian kalau siapa nggak masuk karena ya, karena siapa adalah menunjukkan penyebutan nama ya, orang, jabatan atau pekerjaan. Kalau kapan bisa nggak masuk, kapan ya, bisa kapan ya. Jadi kapan boleh juga ditambahkan. Oke. Nah, baik, kita lanjutkan anak-anak. Yang berikutnya adalah menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks. Jadi menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks ya. Jadi Bumi tampilkan teksnya lagi ya. Nah, jadi pada pembelajaran sebelumnya tentu kalian sudah menemukan informasi teks yang telah dibaca atau didengar. Nah, ini pernah juga Bumi sampaikan ya. Untuk menuliskan informasi teks tersebut, kalian dapat mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, maka kalian dapat mendapatkan informasi dari teks tersebut. Nah, ini Bumi tampilkan sebuah paragraf. Bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkitis dapat disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Bronkitis juga dapat terjadi karena komplikasi penyakit lain seperti influenza dan campak.
Gejala-gejala penyakit tersebut yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Nah, ini adalah teks tentang bronkitis. Nah, untuk mengetahui apa isi teks ini, kalian boleh menggunakan kata tanya, Nana ya. Nah, seperti ini pertanyaannya. Apakah yang dimaksud dengan penyakit bronkitis? Jawabannya, bronkitis adalah, nah seperti itu Nana ya. Jangan langsung menyebutkan penyakit peradangan, jangan seperti itu Nana ya. Jadi kita harus menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Siapa namamu? Nama saya adalah, begitu anak-anak ya. Jadi bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Lalu berikutnya, apakah penyebab penyakit bronkitis? Jawabannya, bronkitis disebabkan. Nah, jadi kalau anak-anak simak, ini seperti dibalik ya, bronkitis disebabkan. Kalau ini apa ini? Ini bronkitis adalah, gitu ya. Jadi harus disesuaikan. Bronkitis disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau membuat pertanyaan, jawabannya juga harus selaras ya, harus nyambung gitu bahasanya Nana ya. Jangan menjawab itu langsung, jangan langsung. Jadi kita harus masuknya itu sesuai apa yang ditanyakan gitu ya. Nah, berikutnya Bu tampilkan lagi. Pertanyaannya begini, apa saja gejala-gejala penyakit bronkitis? Nah, dijawab gejala-gejala. Nah, diulang anak-anak ya. Penyakit bronkitis yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalian boleh membuat pertanyaan untuk mendapatkan informasi dari sebuah teks, begitu ya. Nah, baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, berikutnya adalah menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Nah, anak-anakku sekalian, cerpen itu apa ya? Betul anak-anak ya. Jadi cerpen itu adalah cerita pendek. Nah, cerita pendek ya. Jadi cerpen itu adalah cerita pendek. Nah, cerita pendek ini biasanya berupa teks fiksi anak-anak ya. Jadi fiksi itu hayalan ya. Jadi cerita fiksi itu adalah cerita hayalan, ya, cerita tidak sebenarnya ya. Nah, cerpen biasanya berisi satu tokoh utama yang menjadi pusat dalam cerita. Nah, panjang ceritanya kurang dari 10.000 kata. Nah, jadi kalau kita ingin menggali informasi dalam cerpen, jadi ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan anak-anak. Nah, adapun yang dapat kita lakukan, pertama, bacalah dengan seksama. Anak-anak pasti suka membaca cerpen, ya kan? Pasti, karena cerita pendek ini kadang-kadang ceritanya sangat menarik, ya anak-anak ya. Nah, jadi memberikan di dalam cerpen terkadang memberikan karakter yang sangat baik. Nah, secara tidak sadar, setelah kalian membaca cerpen, kalian bisa menceritakan ulang. Nah, dengan menceritakan ulang itu, artinya kalian telah menemukan informasi yang terdapat dalam cerpen. Nah, jadi bacalah dengan seksama. Kemudian buatlah daftar pertanyaan. Nah, jadi untuk menemukan informasi, buatlah daftar pertanyaan. Jadi buatlah daftar pertanyaan berdasarkan kata tanya tadi ya, apa, gimana, seperti itu ya, dan lain-lain ya. Kemudian carilah jawaban dari pertanyaan yang dibuat. Jadi setelah membuat daftar pertanyaan,
kalian menjawab sendiri. Oh, ini jawabannya. Jadi siapa tokoh dalam cerpen? Jadi misalnya si maling kundang misalnya. Ya, jadi nanti dibuat daftar pertanyaannya lalu dijawab. Nah, setelah itu baru kita merangkai anak-anak. Merangkai kembali jawaban tersebut ke dalam satu paragraf. Nah, satu paragraf itulah yang merupakan informasi yang kita dapatkan dari sebuah cerpen. Nah, anak-anakku sekalian, materi kita hanya ini. Tentu setelah Bumi menjelaskan, ada tugas untuk kalian ya. Adapun tugasnya adalah ya, kerjakan Bu Pena 5A halaman 106 sampai 107 di buku tulis dan tulis dengan rapi ya. Jadi harus ditulis di buku tulis ya anak-anak ya. Nah, jadi siapkan buku tulisnya, kemudian ditulis di buku tulis dengan rapi. Ingat anak-anak, teknik menulis yang rapi seperti apa. Tidak perlu cepat-cepat, karena ketika kalian cepat-cepat, maka tulisan kalian akan tidak rapi ya. Jadi akan berantakan, sehingga ibu guru akan sulit untuk membaca tulisan kalian ya. Nah, jadi pelan-pelan asalkan rapi. Dan ingat, tulis dengan tangan kalian sendiri. Karena apa anak-anak? Karena karya sendiri itu lebih baik daripada karya orang lain, anak-anak ya. Jadi berusahalah untuk membuat tulisan dari tangan kalian sendiri ya. Kemudian kerjakan Bu Pena 5A halaman 19. Ini dikerjakan di buku Bu Pena saja ya anak-anak. Jadi kalian cukup mengerjakan di situ. Lalu jangan lupa kemudian difoto lalu dikirim ke guru kelas masing-masing. Jadi kalau di 5B tetap dikumpulkan di classroom ya anak-anak. Mungkin itu saja anak-anak yang dapat Ibu Umi sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Jadi terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video Bu Umi dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jika ada tutur kata Bu Umi yang kurang berkenan, mohon maaf. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.